Jangan pernah lelah mencintai tanah air Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu juga untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengusung judul Jangan pernah lelah mencintai tanah air Indonesia. Saya berkeyakinan judul ini akan mengingatkan kita semua bahwa tanah air Indonesia membutuhkan perhatian dari kita semua untuk senantiasa dirawat dan dijaga oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tanah air Indonesia sangat luas. Luasnya sekitar 8.300.000 km persegi dan sebagai negara kepulauan mempunyai 17.504 pulau dengan luas perairan kurang lebih 2/3 dari luas wilayah kedaulatan kita, sekitar 6,4 juta kilometer persegi dengan luas daratan kita sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Sebagai negara kepulauan, ada sebanyak 92 pulau dikategorikan sebagai pulau-pulau terluar. Dan di antaranya ada 12 pulau termasuk dalam kategori rawan konflik dengan negara tetangga. Secara geografi, negara Republik Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga dengan batas negara baik di perairan maupun di daratan masih belum selesai 100%. Hal ini menyisakan pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan sesegera mungkin. Tentunya penyelesaiannya harus bersama-sama negara tetangga yang terkait. Semoga Presiden Jokowi sudah mendapat laporan secara utuh tentang batas negara. Dan tentunya persoalan ini pasti mendapat prioritas untuk segera diselesaikan. Caranya dengan merumuskan strategi kekuatan geografi dalam memanfaatkan kondisi dan potensi geografi semaksimal mungkin. Output dari perumusan strategi kekuatan tersebut, kekuatan geografi, disebut kita sebagai bangsa dari negara Republik Indonesia sedang menjalankan geopolitik Indonesia. Artinya, geopolitik Indonesia itu terkait dengan politik kedaulatan dari negara Republik Indonesia dan terkait dengan harga diri negara bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia siapapun wajib mengetahui dan memahami geopolitik Indonesia. Bila kita ingin negara bangsa Indonesia menjadi negara bangsa yang besar. Tanpa memahami geopolitik Indonesia, harapan kita menjadi negara besar Indonesia tidak akan tercapai. Untuk memahami geopolitik Indonesia, terlebih dulu kita harus paham dan menghayati sejarah bangsa Indonesia. Tanpa penguasaan sejarah bangsa Indonesia, sangat sulit memahami geopolitik Indonesia. Tentunya dalam menjalankan geopolitik Indonesia, kita harus memberlakukan kecerdasan. Tetapi tetap harus berhati-hati karena geopolitik Indonesia berkonsekuensi kepada hubungan diplomatik dengan negara tetangga yang juga pasti menjalankan geopolitik negaranya. Semua negara di belahan dunia lainnya, termasuk negara-negara tetangga, pasti menjalankan geopolitik negaranya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia jangan merasa malu ataupun segan berpikir geopolitik Indonesia. Karena ini menyangkut kedaulatan politik
dan harga diri bangsa Indonesia. Akhirnya, pada bagian penutup pertemuan kita kali ini, geopolitik dan turunannya yang disebut geostrategi harus benar-benar dipahami dan dihayati oleh bangsa Indonesia sejak dini, karena pemahaman ini akan memupuk rasa cinta pada tanah air Indonesia. Untuk pendalaman pemahaman terminologi geopolitik dan geostrategi, saya menyarankan untuk membaca referensi yang diterbitkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.